Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang satu tema yang menarik untuk kita. Satu tema yang banyak kali kita hadapi, yaitu tema kita adalah sanggup menghadapi badai kehidupan. Ada begitu banyak orang yang sanggup menghadapi badai, tapi ada sejumlah orang yang gampang frustrasi menghadapi sebuah badai kehidupan. Badai kehidupan keluarga kah, ekonomi kah, apapun itu, ada orang yang sanggup menghadapinya. Namun mengapa ada orang yang tidak sanggup menghadapi sebuah badai kehidupan? Pertanyaannya, apakah kita manusia yang berbeda atau manusia yang diciptakan Allah berbeda? Tidak. Kita manusia yang sama-sama punya kesempatan untuk hidup. Semua terbuat dari darah yang merah, saudara-saudara. Tapi kenapa ada orang yang ketika menghadapi badai hidup gampang frustrasi, ingin bunuh diri, bahkan sempat bunuh diri, saudara. Tapi ada orang yang ketika menghadapi badai hidup, dia begitu santai, dia begitu menghadapinya dengan kuat. Karena apa, saudara? Karena itu saya ingin kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 31. Sekali lagi, sanggup melewati badai kehidupan, kunci untuk kita sanggup melewati badai kehidupan, Matius 14 ayat 22 sampai 31. Namun menyingkat waktu, saya hanya ingin membaca ayat ini di dalam ayat 22 dan 23 saja. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Alkitab mengatakan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Perhatikan kata ini, dan diombang-ambingkan gelombang angin karena angin sakal, saudara. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, yang saya maksudkan dalam badai di sini adalah Alkitab mengatakan ada gelombang yang mengombang-ambingkan perahu para murid. Saudara-saudara, dan kalau kita baca semuanya, para murid ketakutan, para murid berpikir mereka akan binasa. Inilah adalah gambaran hidup kita, bahwa para murid sebenarnya sudah biasa mungkin menghadapi badai, khusus badai angin di tempat mereka tinggal atau hidup pada zaman itu. Tetapi hari itu para murid tidak bisa tahan menghadapi gelombang yang luar biasa ini. Saya mau coba terapkan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita seperti para murid, kita begitu takut menghadapi gelombang badai hidup. Kita gampang frustrasi menghadapi badai hidup. Kita begitu gampang menyerah dengan badai hidup. Bahkan beberapa orang ambil keputusan yang bodoh dan salah dengan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi badai. Atau mungkin Anda tidak sedang punya rencana bunuh diri, tapi Anda sedang frustrasi dan berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, hamba Allah, saya sedang frustrasi menghadapi badai. Apa yang saya harus lakukan? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang badai Tuhan izinkan bukan supaya kita frustrasi, tapi supaya kita belajar mencari tahu apa kuncinya, apa rahasia, supaya kita bisa menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudara, saya langsung saja. Pertama, orang yang bisa menghadapi badai kehidupan, orang yang kuat menghadapi badai kehidupan adalah pertama, kuncinya, rahasianya adalah pertama. Ketika badai menghantam kita, ketika pergumulan badai hidup menghantam kita, pertama, dengar baik-baik, cara untuk kita bisa menghadapi badai, cara untuk kita kuat menghadapi badai. Satu, belajar untuk tenang waktu menghadapi badai. Saya ulangi lagi, kunci pertama, belajar untuk tenang dalam menghadapi badai hidup. Saudara-saudara, alias tidak panik. Saudara-saudara, banyak kali ketika kita menghadapi badai, kita panik, kita gampang untuk menjadi orang-orang yang ragu dan mulai bimbang. Padahal ketika kita menghadapi badai, banyak kali orang panik. Saudara-saudara, panik membuat kita tidak bisa buat apa-apa. Panik banyak kali membuat kita melakukan hal yang bodoh. Saya ulangi lagi, kepanikan
membuat kita bukan hanya tidak bisa menghadapi badai hidup. Kepanikan membuat kita akan melakukan hal-hal bodoh yang tidak perlu dilakukan. Saudara masih ingat? Kalau sebelum saya baca firman Tuhan yang lain, saya coba baca ayatnya di dalam ayat 27 dari Matius pasal 14. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, Tuhan berkata, jangan takut. Jadi saudara-saudara, rahasia pertama Tuhan mau para murid ketika mereka menghadapi badai adalah tidak boleh panik, alias belajar tenang menghadapi badai. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini punya penyakit menghadapi satu persoalan gampang panik. Dan sekali lagi saya kasih ingat saudara, orang yang panik, dengar baik-baik, orang yang panik ketika menghadapi sebuah persoalan, sebuah badai hidup adalah orang-orang yang bukan hanya akan bertindak bodoh, tapi mereka akan melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Dan yang paling mengerikan, orang yang panik adalah orang-orang yang tidak akan bisa melihat sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Justru ketika kita panik dalam menghadapi sesuatu, pertama, orang panik tidak bisa buat apa-apa. Yang kedua, orang panik biasanya tidak bisa berpikir positif. Dan yang terakhir, orang panik, tadi saya bilang, selalu melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang justru di luar firman Tuhan. Saya kasih contoh, Abraham. Ketika Tuhan berjanji memberikan dia anak di masa tua bersama istrinya Sarah, saudara, Abraham dan Sarah itu ketika sudah makin tua panik. Kenapa? Pertama, mereka sudah tua. Janji Tuhan bahwa akan membuat keturunan mereka seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi mungkin karena sudah tua, panik. Apa yang dilakukan oleh Abraham dan khusus Sarah adalah Sarah mulai bisik. Mbak Sarah mulai bisik kepada Mas Abraham, Nyong Abraham, Bapak Abraham, kita kan sudah tua. Panik, mulai panik. Lebih baik kau ambil Hagar supaya melahirkan anak. Mungkin dari situ akan lahir keturunan yang dijanjikan Tuhan. Dan kita tahu saudara-saudara apa yang terjadi ketika Abraham dan Sarah panik. Mereka melakukan tindakan bodoh. Dan saudara tahu Alkitab mengatakan lahirlah Ismail yang menjadi persoalan sampai hari ini. Kekristenan menghadapi persoalan, salah satu adalah keturunan Ismail. Akibat dari kepanikan membuat keputusan yang bodoh. Hasilnya masih dirasakan sampai hari ini. Saya kasih tahu saudara, kepanikan membuat orang tidak tahan menghadapi badai. Kepanikan membuat orang buat keputusan bodoh. Contoh yang lain, saudara berkata, orang panik itu selalu melakukan hal bodoh dan di luar firman Allah, bahkan dijual nalar. Saudara, saya kasih contoh. Kalau saudara sudah umur 40 lalu belum menikah, jangan panik lalu melakukan hal bodoh. Lalu berkata, mau agama apakah, mau iman apakah, mau Kristen atau tidak, yang penting kawin. Nah, saya kasih tahu saudara, panik membuat Anda tidak akan bisa lihat tangan Tuhan bekerja. Panik membuat Anda melakukan hal bodoh. Panik membuat Anda menciptakan sebuah masalah yang akan Anda rasakan di kemudian hari. Saya ulangi lagi, panik akan membuat Anda dapat merasakan akibatnya bukan hanya hari ini, tetapi ketika masa depan itu datang. Panik akan mengerjakan sesuatu yang akan membuatmu kecewa, putus asa, dan hilang harapan. Abraham menjadi pelajarannya. Nah, sekali lagi saudara, kalau ada persoalan hari ini yang kau hadapi dalam rumah tangga, persoalan apapun, ingat, belajar untuk tenang. Alkitab mengatakan, tetap tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi pertama rahasia untuk kita bisa tahan menghadapi badai adalah satu, jangan panik atau belajar tenang menghadapi apapun. Mau hadapi apapun, tenang saudara-saudara. Beras tidak ada, tenang saudara-saudara. Jodoh belum datang, tenang saudara-saudara. Pekerjaan belum dapat karena saudara sudah lamar ulang-ulang, tenang. Alkitab bilang, Tuhan bilang, tenang, jangan takut. Kalau Tuhan yang janji, tenang, jangan takut. Taatilah, karena Tuhan tidak pernah berkata salah. Yang kedua saudara, orang yang mampu menghadapi badai adalah mereka yang belajar bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah dalam kehidupan mereka. Sekali lagi yang kedua, belajar untuk bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Orang hanya bisa bertahan menghadapi badai, rahasia bisa bertahan menghadapi badai adalah belajar bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah di dalam hidup ini. Saudara-saudara,
Kalau kita baca tadi, Yesus berkata dia naik ke atas bukit berdoa dan dia bilang kepada para murid, menyeberanglah. Dan para murid itu bodohnya menyeberang. Dan yang kedua, yang menarik kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-28, kata Petrus, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya ulangi lagi, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan kita tahu, Petrus bisa berjalan di atas air, itu bukan hanya karena dia tahu itu Tuhan, tapi yang menarik, sebelum Petrus bisa berjalan di atas air, dia bertanya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Pada waktu itu Yesus berjalan di atas air dan Petrus dalam keadaan takut dia berkata, apakah itu Tuhan? Kalau itu Tuhan, maka saya akan jalan kepadamu untuk berjalan di atas air. Apa artinya? Petrus sebelum dia bisa berjalan di atas air, dia bertanya apakah itu Tuhan. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara mau lihat atau saudara mau kuat menghadapi badai hidup, maka bertanyalah kepada Tuhan, mintalah petunjuk Tuhan. Petrus tidak berani melakukan perjalanan di atas air sebelum dia bertanya apakah itu Tuhan. Seolah-olah dia berkata begini, kalau engkau itu Tuhan, maka suruhlah aku. Saudara, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa artinya saudara? Setiap hal yang kita lakukan hari ini adalah dampak dari apa yang kita lakukan hari ini. Dampak dari apa yang akan kita alami di masa yang akan datang adalah akibat dari keputusan yang kita ambil hari ini. Petrus sebelum bisa berjalan di atas air, dia tanya apakah itu Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya. Apa artinya? Petrus tidak berani melangkah kalau dia belum bertanya Tuhan. Petrus tidak akan berani melangkah kalau itu bukan petunjuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan kalau kita baca ayat yang ke-29, Yesus berkata, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara lihat, Petrus selalu bertanya, kalau itu engkau, suruh aku pergi. Dan ketika itu Yesus berkata, ya ini aku, Yesus. Datanglah, dan Petrus mulai berani turun dan mulai berjalan di atas air. Mengapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena selalu dia meminta petunjuk Tuhan. Atau selalu saya katakan, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu minta petunjuk daripada Tuhan. Saudara-saudara, mengapa ada orang yang berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah tidak tahan dengan pernikahan saya sudah tidak tahan dengan suami saya sudah tidak tahan dengan istri saya. Padahal saya sudah berdoa untuk tanya Tuhan, atau saya sudah berdoa supaya waktu kami menikah kami bikin janji untuk setia sampai mati. Tapi kenapa saya tidak tahan, Pak Pendeta? Saya bertanya ulang, pada waktu saudara berpacaran, pada waktu sebelum Anda menikah, pernahkah Anda bertanya, Tuhan, apakah ini dia jodohnya? Apakah ini dia jodoh dari Tuhan? Sebenarnya Tuhan sudah kasih kita petunjuk. Pada waktu pacaran, belum apa-apa dia sudah main tangan tempeleng kita. Pada waktu kita pacaran, kita sudah tahu dia penjudi, dia pemabuk. Tapi kita masih paksa. Karena kita berpikir, sudahlah, nanti menikah baru kita jalani bersama. Nanti baru nikah, baru saya omong-omong dengan dia. Saudara-saudara, dengar, engkau bukan Tuhan. Karena itu saudara, orang yang bertanya Tuhan, orang yang mendapatkan petunjuk Tuhan, yang bisa berjalan di atas air. Dan Petrus bisa berjalan di atas air karena dia belajar bertanya. Saya kasih tahu saudara, mengapa pernikahanmu membuat engkau tidak bisa bertahan? Karena mungkin engkau pernah tidak bertanya Tuhan, engkau tidak minta petunjuk Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah bilang beda keyakinan, itu tidak boleh, jangan paksa. Kalau saudara sudah dapat petunjuk Tuhan tidak selalu firman Allah atau khotbah. Petunjuk Tuhan bisa ada, Anda bisa lihat di sekelilingmu. Sudah tahu dia penjudi, sudah tahu dia pemabuk, sudah tahu dia orang tidak benar. Kenapa engkau masih paksa ambil keputusan untuk menikahinya? Sehingga tidak heran kalau engkau berkata, Papa, saya tidak sanggup hadapi. Kenapa? Karena engkau melakukan dengan cara bodoh, tidak meminta petunjuk Tuhan. Saudara-saudara orang muda, jangan ikut kedaginganmu. Nanti engkau tidak tahan hadapi badai pergumulan. Nanti engkau tidak tahan menghadapi badai kehidupan di dalam pernikahanmu. Karena itu, sebelum melangkah, bertanyalah kepada Tuhan. Kalau saudara bertanya, maka saudara akan kuat menghadapinya.
Yang ketiga, saudara-saudara, kunci untuk kita bisa belajar menghadapi badai adalah belajar fokus kepada Tuhan dan bukan kepada persoalan. Saya ulangi lagi, orang yang mampu bertahan menghadapi badai, kunci rahasia bisa menghadapi badai kehidupan adalah belajar fokus pada Tuhan, bukan pada persoalan. Coba kita baca dalam Matius 14 ayat 29-30. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Saudara, pada waktu awal dia fokus pada Tuhan. Alkitab mengatakan ketika Tuhan berkata, aku ini, datanglah, come, datanglah. Petrus fokus pada Tuhan. Oh, itu Tuhan. Dia turun dan dia mulai berjalan di atas air. Tapi sebaliknya ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Apa artinya? Kalau pertama dia bisa berjalan di atas air karena fokusnya adalah Tuhan. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi lihat, ketika dia berubah fokus dari Tuhan kepada angin dan gelombang, dia tenggelam. Saya kasih tahu saudara, kenapa orang tidak kuat menghadapi badai kehidupan? Sederhana, karena mereka lebih fokus pada persoalan, pada gelombang, pada badai, pada angin daripada Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan lebih besar dari badai hidup mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan lebih besar daripada gelombang badai hidup yang kita hadapi. Orang yang melihat fokus pada Allah akan melihat Allah begitu besar dan persoalan begitu kecil. Tapi orang yang fokus pada persoalan akan melihat persoalan itu besar dan melihat Allah itu kecil. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara fokus pada Allah, maka saudara akan lihat Allah yang besar, yang mampu menciptakan langit dan bumi. Itu besar sekali. Kalau dia bisa menciptakan langit dan bumi, apalagi hanya menciptakan perkara-perkara yang engkau inginkan di dalam hidup saudara. Jadi saya kasih tahu saudara, orang yang bisa tahan badai hidup bukan mereka yang punya uang, pangkat, kedudukan, nama besar, atau orang-orang yang hebat, tapi orang-orang yang fokusnya pada Allah yang besar dan bukan pada persoalan yang besar. Saya kasih tahu saudara, adakah engkau frustrasi? Mungkin saudara karena saudara terlalu fokus dengan masalahmu. Masalahmu satu belum selesai, sudah datang satu yang besar belum selesai, persoalan besar yang satu datang lagi. Mungkin itu yang membuat Anda kehilangan fokus. Saya kasih tahu saudara, fokuslah pada Tuhan. Allahmu besar dulu, sekarang, dan selamanya. Karena itu percayalah pada Allah yang besar. Daud menghadapi Goliat yang besar, dia tidak lihat Goliat yang besar, dia fokus pada Allah yang besar. Itu sebabnya dia berkata, pada ketika orang Israel takut dengan Goliat yang besar, raksasa itu, Daud berkata, engkau datang dengan lembing dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Artinya Daud fokus bukan pada Goliat yang besar. Sebab kalau perbandingan antara Goliat dan Daud terlalu kecil untuk menghadapi Goliat. Tapi karena dia tahu ada Allah yang besar di dalam hidupnya, maka dia tidak pernah takut. Dia selalu fokus pada Allah yang besar. Dan akibatnya, ketika dia fokus pada Allah yang besar dan bukan pada persoalan yang besar, dia mengalami kemenangan besar. Saya ulangi lagi, orang yang fokus kepada Allah yang besar dan bukan pada persoalan yang besar akan mengalami kemenangan yang besar, akan mengalami berkat-berkat yang besar, akan mengalami pertolongan-pertolongan yang dahsyat dan besar dari sorga untuk hidupnya. Saya ulangi lagi sekali lagi supaya Anda ingat dan pasti, mereka yang fokus kepada Allah yang besar, yang akan melihat persoalan-persoalan dan perkara-perkara besar terjadi dalam hidup mereka, karena mereka fokus pada Allah yang besar dan bukan pada persoalan yang besar. Ketika saudara dan saya fokus pada Allah yang besar dan bukan pada persoalan yang besar, ingat, maka Allah yang besar akan mengadakan perkara-perkara yang besar. Maka kemenangan-kemenangan besar akan tertuju atau akan terjadi dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. God bless you. Saudara-saudara, yang berikut, yang terakhir, cara menghadapi badai hidup. Cara kunci rahasia untuk kita bisa tahan menghadapi badai hidup adalah belajar, percaya, dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Kita bisa menghadapi badai bukan karena kita mampu. Kita bisa menghadapi badai bukan karena anginnya terlalu kecil atau terlalu besar, atau badainya terlalu kecil atau terlalu besar. Tetapi
Orang yang kuat menghadapi badai adalah orang yang belajar terus percaya dan berharap pada pertolongan Tuhan. Coba kita baca dari Matius 14 ayat 30. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ini kata Tuhan tolong aku, artinya dia berharap Tuhan. Yang kedua, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Satu hal yang membuat Petrus tidak berdaya menghadapi gelombang badai hidup atau gelombang dalam konteks ini dan gelombang badai dalam konteks kita adalah dia tidak memiliki iman percaya bahwa Tuhan sanggup. Jadi kunci terakhir untuk kita bisa melihat jalan keluar, kita bisa melihat kemenangan pada waktu kita menghadapi badai dan persoalan adalah kita harus belajar dan menaruh pengharapan total penuh kepada Tuhan. Mereka yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan banyak bertanya apa yang akan Tuhan lakukan, tapi mereka selalu percaya. Di dalam kegelapan pun selalu percaya bahwa Tuhan pasti berperkara di balik cerita kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, ketika ada badai dan persoalan, selalu ada kata-kata iman, selalu ada kata-kata pengharapan, selalu ada kata-kata yang membangkitkan iman kita bahwa memang persoalan saya besar, tapi iman saya mempercayai bahwa Tuhan adalah solusi dan jalan keluar. Memang persoalan saya besar, tapi saya punya iman bahwa di balik persoalan Tuhan akan memberi saya kekuatan. Mungkin saudara harus berkata, memang saya punya badai persoalan yang terlalu besar, tapi saya percaya yang memegang tangan saya adalah Tuhan, yang memegang kendali kehidupan adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang saya percaya yang memegang kendali kehidupan ini, maka badai bukan hanya dia dapat menghentikannya, tapi badai akan membuat saya menemukan sebuah masa depan. Badai hanya membuat saya dapat melihat sebuah pelangi di balik hujan dan badai. Kiranya Tuhan memberkati. Selalu berharap Tuhan. Jadi kalau saya bikin kesimpulan dengan cepat, 4 rahasia untuk kita bisa menghadapi badai. 1, belajar untuk tenang pada saat menghadapi badai. Jangan panik. Teruslah berdoa dan teruslah berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, rahasia untuk bisa menghadapi badai adalah belajar bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Minta petunjuk Tuhan sebelum kita melangkah dalam menghadapi hidup ini. Jangan tunggu badai baru kita minta petunjuk Tuhan, tetapi mintalah petunjuk Tuhan sebelum badai itu datang. Dan yang ketiga, saudara-saudara, rahasia kita bisa menghadapi badai adalah belajar fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Sebab fokus pada Allah yang besar akan membuat persoalan menjadi kecil. Saudara-saudara, dan yang terakhir, belajar untuk percaya dan berharap kepada pertolongan Tuhan dan bukan pada pertolongan manusia, karena manusia terbatas, persoalan pun terbatas, ada limitnya. Tapi Tuhan bukan hanya tidak terbatas, kuasanya dahsyat, tak terbatas kuasanya. Tuhan memberkati. Kiranya video ini memberkati kita semua. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.